Halo, berikut adalah cara penggunaan aplikasi catering pintar. Yang pertama, setelah kita download aplikasinya, kemudian kita ekstrak dulu aplikasinya. Kita tempatkan aplikasinya di folder yang aman karena nanti semua data akan ada di situ. Nah, yang pertama kita ekstrak dulu. Klik kanan, kemudian WinRAR, extract here. Nah, setelah file diekstrak, kita buka filenya. Kemudian kita baca dulu cara pemakaian aplikasi catering pintar ini. Kemudian catering pintarnya kita send to desktop untuk memudahkan akses. Klik kanan ke aplikasinya. Kemudian send to desktop. Nah, aplikasi sudah ada di desktop. Kemudian kita buka dulu aplikasinya. Setelah aplikasinya terbuka seperti ini, kita akan mendapatkan hardware ID dan untuk mendapatkan kode lisensinya, kita harus chat ke admin dulu di nomor 0811 3039 391 ya. Untuk mendapatkan kode lisensinya dengan mengirimkan hardware ID-nya ini. Kita copy, kita kirimkan ya. Setelah mendapatkan kode lisensi dari admin, kita isikan di sini kode lisensinya, kemudian kita aktivasi. Nah, berhasil diaktifasi, kemudian kita buat akun dulu ya. Kita masukkan username-nya. Kemudian buat akun. Kemudian kita login. Nah, kita tunggu sampai aplikasi menyiapkan semua datanya. Sekitar 1 menit ya kita tunggu. Nah, aplikasi terbuka. Saya akan jelaskan. Inilah fitur-fitur dari aplikasi catering pintar. Yang pertama, di dashboard kita akan bisa melihat acara hari ini, pesanan untuk acara hari ini misalkan. Kemudian menu terlaris akan muncul di sini. Kemudian stok menipis, stoknya apa saja, bahan-bahan yang menipis, ada berapa item. Kemudian pesanan mendatang selama 7 hari ke depan akan muncul di sini nanti. Nah, pertama ketika kita membuka aplikasi untuk pertama kali, kita ke bagian pengaturan dulu. Nah, untuk membuka menu-menu ini ketika baru dibuka itu agak lama ya, karena aplikasi sedang memuat, tapi nanti cepat kalau udah. Nah, kita isikan dulu di sini nama usahanya, misalkan catering cuan selalu. Kemudian alamatnya. Kemudian nomor teleponnya. Kemudian emailnya. Kemudian kita upload logo cateringnya. Ini nanti untuk pembuatan invoice ya. Nah, contohnya di sini saya pakai ini. Kemudian kita simpan informasinya. Kemudian di sini ada nama bank dan juga nomor rekening. Ini nanti juga untuk invoice-nya. Nama banknya misalkan BCA. Atas nama. Nah, kita tambahkan. Kemudian saya tambahkan lagi misalkan Mandiri.
tambahkan, ini saya tambahkan lagi misalkan BRI. Saya tambahkan 3 saja ya. Kemudian di sini ada manajemen konversi satuan. Nah, ini digunakan apa? Untuk bahan, contohnya ketika bahannya misalkan 1 kilo bawang putih, itu 1 kilo bawang putih itu ada berapa siung, misalkan kayak gitu. Atau misalkan lagi beras, 1 kilo beras ada 1000 gram kayak gitu. Nah, ini digunakan nanti untuk menghitung HPP dan menu ya. Nah, contohnya di sini saya bikin, ini yang default udah ada ini ya. Saya bikin 1 kilo sama dengan misalkan 30 siung. Nah, ini untuk bawang ya nanti. Nah, oke. Kalau kita ingin menghapus konversi bisa kayak gini. Kemudian manajemen data di sini untuk membackup data, kemudian merestore data ya. Oke, sudah selesai untuk pengaturannya. Kita akan melihat fitur-fitur yang lain. Yang pertama adalah data menu dan HPP. Nah, fitur ini digunakan untuk membuat menu dan juga untuk menyimpan resep, kemudian untuk menentukan HPP. Nah, untuk membuat menu ini, pertama yang harus kita lakukan adalah kita memasukkan stok bahan dulu. Nah, kita stok bahan dulu, misalkan di sini bahannya minyak goreng. Satuannya apa? Liter. Kemudian jumlah stoknya misalkan 10 liter. Harganya misalkan 23.000. Kemudian stok minimum itu nanti kalau dia sudah kepakai, maka stoknya akan otomatis berkurang, dan ketika kita setting stok minimum nanti akan muncul di dashboard bahan apa saja yang akan habis itu. Jadi bisa buat pengingat untuk belanja lagi. Misalkan dibuat 5. Tambahkan minyak goreng dan misalkan ayam, satuannya kilogram, jumlah stok misalkan 20, ke satuan 35.000 misalkan. Batas stoknya misalkan saya buat 10, tambah. Nah, kemudian beras, satuan stoknya kilogram, jumlah stok misalkan 20, harga beli beras misalkan 8.500 ya. Batas stok minimum misalkan 15. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita mau update setelah belanja kayak gitu, ternyata stoknya nambah nih, tinggal kita klik kayak gini, kemudian diupdate aja. Nah, sorry, ini kemudian diupdate, misalkan stok ayamnya diganti 25 gitu. Oh sorry, ini harganya ya, harga dan stoknya ini 25, 15. Nah, sudah berhasil diupdate ya. Nah, jadi ini harus diisi semua ya. Ini 10 yang diisi 10. Nah, harus diisi semua 35.000. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini kita bisa membuat data menu dan HPP. Nah, misalkan menunya apa? Misalkan
nasi ayam. Harga jualnya kita jual misalkan 27.000. Tenaga kerjanya dihitung misalkan 1.000, biaya operasional 1.500. Kita tambahkan di sini. Kemudian ini untuk bahannya, untuk membuat nasi ayam itu butuh bahan apa aja untuk satu porsi. Misalkan butuhnya ayam, jumlahnya berapa, karena tadi kan satuannya kilo, berarti misalkan 0,2 kilo gitu ya, gram. Tambah, ini harga secara otomatis akan diupdate ya. Kemudian butuh apa lagi, misalkan butuhnya beras. Berasnya untuk satu porsi berapa? 0,2 kilo juga, coba tambahkan. Kemudian misalkan minyak goreng jumlahnya misalkan 0,1 liter. Tambah bahan, oke. Jadi nah, nanti akan ketemu ini kan harga jualnya 27.000, kemudian biaya tenaga kerjanya 1.000, biaya operasional 1.000. Nah, dari bahan-bahan yang gramasinya ini sudah kita tentukan, ini juga otomatis akan menghitung. Nah, akhirnya ketemu HPP bahan bakunya ternyata 11.000 untuk bahan baku ini aja. Kemudian ditambah sama biaya tenaga kerja dan biaya operasional, total HPP-nya menjadi 13.500. Karena kita menjualnya 27.000, maka margin per porsinya atau keuntungannya adalah 13.500 atau 50%. Nah, semuanya sudah dihitung otomatis. Kemudian catatan dan cara memasak ini bisa diisi karena ini kan udah ada bahannya. Cara masaknya gimana? Misalkan goreng ayam DLL itu aja ya. Oke, masih ditambahkan. Nah, goreng ayam. Oke, sudah berhasil ditambahkan sini. Kalau mau ngupdate ya tinggal kita klik aja menunya, kemudian kita update. Kemudian kalau mau menambahkan tinggal tambah aja, misalkan nasi putih, harga jualnya misalkan 7.000. Ini kita buat sama aja. Kemudian untuk tambah ya, nasi putih. Nah, bahannya apa? Beras, misalkan 0,1 untuk satu porsi, kilo tambah. Oke, kita update. Nah, nasi putih ini tadi salah ya, kita update ya. Misalkan masak nasi gitu aja ya. Oke, kita update. Oke, nah sudah. Tadi kan HPP bahan bakunya ternyata kalau 0,1 hanya beras saja itu 850. Kemudian ada biaya tenaga kerja, biaya operasional, ketemu HPP-nya, dan juga ketemu marginnya segini. Oke, selanjutnya tadi stok bahan sudah. Nah, ini adalah kalkulator bahan. Kalkulator bahan itu digunakan apa? Digunakan untuk menghitung kebutuhan. Nah, contohnya tadi kan kita menunya misalkan nasi ayam. Kalau satu porsi misalkan ada pesanan 20 porsi. Nah, kita tambahkan ke daftar dulu, kita hitung. Nah, untuk menghasilkan nasi ayam 20 porsi yang dibutuhkan adalah ayam misalkan ini 4 kilo, berasnya 4 kilo, minyak gorengnya 2 liter. Ini mengambil data dari menu yang sudah kita bikin. Nah, misalkan kita mau tambah lagi nasi putihnya. Nasi putihnya jumlah porsinya berapa? 10 misalkan. Tambahkan ke daftar.
Kita tampilkan hitungannya. Nah, berasnya udah berubah ya, tadi 4 kilo sekarang 5 kilo. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita bisa lihat kebutuhannya sekian kayak gitu kalau ada orderan. Kemudian daftar belanja. Nah, daftar belanja ini kalau sudah ada pesanan dan barangnya stoknya menipis ya, itu akan otomatis nanti tinggal tanggalnya aja. Kemudian catat pesanan. Ini digunakan untuk pencatatan pesanan ya. Jadi kalau ada pesanan dan juga untuk pembuatan invoice nanti memakai ini. Nah, di sini misalkan nama pelanggan. Ini harus memasukkan nama pelanggan dulu ya. Jadi kita masukkan data pelanggan dulu. Nama pelanggannya misalkan Tama, alamatnya Jalan Jawa misalkan. Kemudian nama teleponnya tambah Sari Jalan Mangga tambah. Nah, oke. Manajemen pelanggan ini digunakan untuk menyimpan data pelanggan ya. Ini bisa diekspor juga ke Excel, ke PDF kayak gitu. Kemudian diupdate juga bisa, dihapus bisa. Nah, kemudian kita ke catat pemesanan. Nah, nama pelanggan tinggal kita ketikkan aja di sini. Nanti nama pelanggan yang sudah kita simpan akan muncul. Misalkan tadi Tama. Nah, muncul di sini. Acaranya tanggal berapa, pesanannya untuk tanggal berapa. Nah, misalkan tanggal 19. Nah, dia pesan apa menunya? Muncul di sini, nasi ayam. Misalkan 10. Kemudian nasi putih, misalkan 15. Tambah. Nah, di sini bisa kita kasih diskon, misalkan kita kasih diskon 15.000. Ini dikosongin nggak apa-apa ya. Pajak dikosongin juga nggak apa-apa. Kalau diisi juga bisa. Kemudian DP-nya berapa? Misalkan DP-nya 50.000. Nah, habis itu kita simpan. Nah, oke, sudah disimpan. Nah, kalau untuk membuat invoice, kita tinggal klik aja ini, kemudian invoice. Akan membuat invoice. Oke, kita cek ya invoice-nya tadi di download. Nah, ini. Nah, invoice-nya sudah otomatis ya ini. Sudah ada logonya, nama cateringnya, nomor telepon, email, nomor invoice ini tergenerate otomatis ya. Kemudian ditagihkan kepada ini customer-nya, namanya, info pesanannya, tanggal pesan, tanggal acaranya, kemudian ini data-datanya. Kemudian ini tadi nomor rekeningnya muncul juga di sini. Nah, seperti itu untuk pembuatan invoice-nya. Kita misalkan mau tambah lagi, bikin pesanan. Nama pesanannya ini customer kedua, Sari. Nah, misalkan ini untuk tanggal 17, menunya nasi ayam aja, misalkan 35. Nah, dan dikasih diskon misalkan 100.000. Pajaknya nggak usah. Kemudian ini misalkan DP-nya 200.000. Ya, kita simpan ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau ini kan status pemesanannya baru semua ya. Nah, kalau kita mau ubah gimana? Tinggal klik aja misalkan Sari, ini statusnya misalkan ini ada bisa diproses, dikirim, selesai, dibatalkan. Nah, misalkan selesai atau misalkan diproses, ya tinggal update aja, disimpan. Nah, sudah update seperti itu ya. Ini statusnya sudah ganti diproses. Nah, kemudian untuk jadwal produksi
ini akan menampilkan jadwal produksi. Misalkan tanggalnya tadi kan tanggal 17 ada pesanan. Nah, ini ada satu pesanan. Tanggal 18 tadi kalau nggak salah. Ada ya? Ada nggak ya? Oh, nggak ada. Lupa tadi yang satu kita pesan tanggal berapa. Nah, kita tampilkan, bisa kita cetak. Ini buat tim produksi. Oh, tanggal ini kita bikin ini ya gitu. Nah, kita cek di sini jadwal produksinya. Nah, ini jadwal produksinya untuk acara tanggal 17. Nah, muncul di sini. Kemudian ke daftar belanja tadi ya. Daftar belanja untuk tanggal 16 sampai 17. Nah, ini dibutuhkan berasnya ada 10,5 kilo, stoknya ternyata tinggal 9,5 kilo. Harus beli ini dan bisa kita cetak ini ya. Untuk nanti kalau mau belanja, jadi udah ada daftar belanjanya. Nah, beras 1 kilo seperti itu. Kemudian kita coba cek ke dashboard ya. Nah, acara hari ini nggak ada acara, menurut Laris belum ada, satu stok menipis ada satu item. Bisa kita cek berarti di stok bahan. Yang menipis apa? Oh, yang merah ternyata berasnya menipis dia. Kayak gitu stoknya. Dari standar yang kita tentukan ya. Kemudian ini untuk pesanan mendatang, ini kita klik nanti datanya akan muncul. Misalkan untuk besok nih ada pelanggan Sari pesanannya. Nah, kita klik datanya muncul seperti ini. Nah, diklik datanya muncul seperti ini. Nah, kemudian di sini ada menu laporan dan analisa ya. Ini laporan dan analisa menurut Laris omset itu kalau statusnya sudah selesai karena belum ada pesanan yang selesai maka belum muncul di sini. Nah, kita cek di catatan pesanan, kita buat selesai ya. Catatan pesanan kita buat yang Sari ini selesai, simpan. Oke, kita cek di laporan dan analisa. Sampai sini. Tampilkan laporan. Nah, nasi ayam terjual 35, omsetnya segini, laba bersihnya segini ya gitu. Nanti akan muncul untuk laporannya ini ya. Dan di dashboard menu telasnya nasi ayam muncul karena udah selesai. Nah, kalau nanti misalkan kita beli lisensinya kan ada 2 lisensi yang sekarang ya, itu 6 bulan sama lifetime. Kalau lifetime hanya perlu beli sekali saja, habis itu nggak perlu beli lagi. Kalau lisensi 6 bulan itu harus bayar setiap 6 bulan sekali. Nah, itu di menu lisensi dan bantuan. Nanti tinggal chat aja ke admin, kemudian kirimkan hardware ID-nya ini. Tinggal di copy aja, atau kalau ada WA web tinggal kita klik aja chat via WA. Oke, itu ya untuk fitur-fitur catering pintar.